Nah, nah kita orang Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita situasinya itu beda sekali dengan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Mereka adalah satu bangsa, seluruh penduduknya itu adalah orang yang beribadat kepada Tuhan. Ya, walaupun di tengah-tengah mereka itu ada juga yang tak beriman. Tapi mereka itu satu bangsa, seluruhnya itu adalah dikatakan umat Tuhan. Nah, tapi kita orang Kristen saat sekarang situasinya bukan demikian. Ya, bahkan orang Kristen itu hanyalah satu kelompok minoritas di dalam masyarakat. Jadi kita berinteraksi ya sehari-hari dengan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang Kristen. Dan mereka hidup ya dengan agama dan juga budaya. Budaya yang selalu berkembang dan dipengaruhi oleh iman kepercayaan mereka. Sehingga kita orang Kristen mempunyai satu pertanyaan. Apa saja ya bagian dari budaya mereka yang di luar Kristen itu yang bisa diikuti oleh orang Kristen dan mana yang seharusnya kita hindari. Jadi dalam bulan ini di Februari ya karena kita yang beragama dari suku Tionghoa merayakan hari Tahun Baru Imlek, maka dalam 3 pertemuan di Sunset Gospel Hour kebaktian sore ini kita akan melihat ya 3 tradisi bagian budaya di orang Tionghoa. Kita harus mengevaluasinya ya di dalam terang firman Tuhan. Apakah kita orang Kristen bisa ikut di dalam tradisi atau kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk sore hari ini yang mau kita evaluasi atau kita nilai itu adalah wuse atau tari barongsai. Nah, ini saya tidak tunjukkan videonya karena semua orang pasti tahu apa itu tarian barongsai. Ya. Nah, di dalam masyarakat Tionghoa yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah tarian singa. Ya. Itu arti hurufiahnya, literalnya. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita sebut itu barongsai. Ya. Dan kamu tahu tidak dari mana asal kata barongsai ini? Pernah tahu? Nah, ini sebenarnya perpaduan 2 kata dari 2 bahasa. Barong dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah singa. Ya. Dan di dalam mitologinya orang Bali, Barong ini adalah salah seorang tokoh yang wujudnya itu seperti singa. Nah, itu asal dari kata barong. Jadi kata ini berasal dari budayanya orang Indonesia. Sai, ya, yang keduanya, sai itu adalah sebutan untuk singa dalam dialek Hokkien. Jadi saya melihat juga ini sangat menarik ya. Kenapa tarian singa ini dalam bahasa Indonesia itu merupakan perpaduan dari 2 kata, dari 2 bahasa yang berbeda. Tapi itu kenyataannya. Maka dalam masa kita sekarang, kalau
kita berbicara tentang tarian singa itu, kita sebut itu barongsai. Ya, jadi barong bahasa Indonesia itu artinya singa, sai itu sesungguhnya adalah bahasa Hokkien, ya bahasa Chinese, yang artinya adalah singa. Jadi bisa dikatakan singa dan singa maksudnya. Jadi dua kata itu digabung, jadi itu barongsai. Setiap orang, bukan setiap, tapi ada orang-orang Tionghoa. Ya. Kalau mereka ingin membuka toko, membuka kantor, membuka perusahaan, ada yang akan mendatangkan barongsai ini untuk menari. Kebanyakan orang berpikir itu hanyalah sebuah perayaan yang bikin suasananya semarak. Tapi sesungguhnya itu lebih daripada sebuah acara. Itu punya makna spiritualnya. Kalau tidak, orang tidak akan mengundang barongsai untuk datang menari. Kadang-kadang, terutama di hari raya Imlek, ya, ada perusahaan yang akan mengundang barongsai dan dia akan masuk ke setiap ruangan di dalam perusahaan tersebut. Kadang-kadang ada juga yang datangkan ke pusat keramaian, ya, di mana ada banyak toko-toko. Ada juga yang didatang ke Pujasera, di mana ada banyak stand-stand makanan. Dan singa itu akan diarak berkeliling dari satu toko ke toko yang lainnya. Itu semua pasti menyimpan ya suatu pengharapan dan suatu keyakinan. Jadi inilah yang dilakukan di dalam masyarakat. Maka kita pasti bertanya, dari mana asal usul ya barongsai ini? Kita hidup pada masa sekarang menyaksikan tarian atau kegiatan ini dilaksanakan. Dan dia pasti tidak tiba-tiba saja pada masa sekarang itu muncul. Pasti ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Ada apa di masa lalu? Apakah itu dalam bentuk sejarah atau itu dalam bentuk legenda atau dongeng yang menjadi asal usul daripada tarian ini yang dilanjutkan bahkan sampai pada masa kita sekarang. Nah, jadi kalau kita gali informasi ini ya dan kita baca-baca dari mana sesungguhnya tarian barongsai ini, dan kita temukan memang ada catatan sejarah yang berkaitan dengan tarian singa ini, tapi juga ada legendanya. Legenda yaitu semacam dongeng lah, ya, suatu cerita tentang sesuatu yang heroik yang telah berlangsung lama. Sejauh mana fakta sejarahnya itu sesuatu yang tak bisa dipastikan, tapi efeknya itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada dua sisi yang bisa kita lihat. Nah, jadi untuk sedikit pemahaman kita tentang asal-usul barongsai ini, saya baca di internet ya, katanya itu di Tiongkok ya, itu sebelum dinasti Han. Nah, artinya sebelum tahun 200 sebelum Masehi, di Tiongkok itu mereka tak melihat ada singa. Singa itu dibawa dari tempat lain, dia melalui jalan sutra, Silk Road, jalan sutra dan dibawa masuk ke Tiongkok ini. Jadi binatang ini adalah sesuatu yang sangat langka. Nah, jadi masyarakat Tionghoa ini untuk bisa lebih ya berhubungan dengan singa, mereka membuat imitasinya dengan menggunakan tongkat bambu
dengan kain. Ya. Jadi diarak seolah-olah itu melambangkan singa. Di kemudian hari, pada periode 3 kerajaan, 3 kingdom, itu berarti tahun 200 Masehi. Jadi dalam masa 400 tahun itu berkembanglah tarian barongsai ini. Nah, itu catatan sejarah seperti itu. Ya. Tapi sisi legendanya atau mitologinya itu juga ada. Dikatakan bahwa masa dahulu kala orang Tionghoa itu selalu diganggu oleh satu binatang mistis ya. Namanya Nien. Mistis. Jadi didatangkanlah singa ya untuk melindungi masyarakat. Seekor singa dicari. Dan dia berhasil mengusir monster Nien itu. Nah, tapi di tahun berikutnya, Nien itu akan kembali lagi. Monster itu akan kembali lagi. Tapi kebetulan, singa itu lagi menjaga gerbang kerajaan. Jadi rakyatnya bagaimana? Nah, ketakutan bahwa monster itu akan datang, mengganggu mereka, mendatangkan kerusakan, maka dibuatlah imitasi ya, sesuatu yang bentuknya mirip naga itu, ya, untuk menakuti monster Nien itu agar tidak datang dan merusak, mendatangkan kerusakan. Jadi kalau kita lihat ya kedua sisi sejarah dan mitologi ini, seberapa benar itu ada satu ukuran yang sulit dikatakan. Tetapi bahwa hari ini ada tarian singa, ada barongsai ini, dia pasti punya sejarah di masa dahulu kala. Jadi kemungkinan di dua kisah itulah terletak ya asal usul daripada tarian barongsai ini. Nah, dari cerita tadi kita sudah bisa menangkap ya satu pesan kenapa dibutuhkan tarian barongsai ini. Dan dia itu berkaitan dengan dua kepentingan. Pertama, barongsai ini dikatakan ya, dia itu akan membawakan kita keberuntungan. Kedua, dikatakan dia bisa menolong kita untuk mengusir ya gangguan-gangguan daripada roh jahat. Dan inilah hal-hal yang masih diyakini pada masa sekarang. Itulah sebabnya kenapa orang mendatangkan barongsai ya pada acara-acara penting ya di dalam usaha terutamanya. Itu dengan kehadiran barongsai ini diharapkan dia juga akan membawakan kepada kita rezeki, ya, keberuntungan. Ini sisi positifnya. Sisi negatifnya, kehadiran barongsai ini juga akan memproteksi, melindungi, ya, menghalangi gangguan-gangguan roh-roh jahat, ya, hal-hal yang negatif di dalam usaha atau pekerjaan kita. Nah, jadi dengan memahami apa sesungguhnya yang terpendam di dalam hati orang-orang yang mengundang barongsai ini, kita sebagai orang Kristen jadi harus bertanya, apakah kita boleh sebagai orang Kristen mengundang barongsai kalau kita mempunyai acara khusus? Boleh tidak umpamanya gereja pada hari ulang tahun gereja kita undang barongsai juga datang menari. Jadi dia keliling ya di dalam ruang kita. Boleh tidak seperti itu? Ya. Kemudian kalau kita buka toko, buka PT, boleh tidak kita selain berdoa kepada Tuhan, kita juga undang barongsai datang menari di dalam acara kita? Atau boleh tidak kita izinkan umpamanya anak-anak kita bergabung
ya, dengan yayasan yang menyelenggarakan pelatihan tarian barongsai ini. Nah, di masa kita ada, di Batam itu juga ada. Dan anak-anak mungkin merasa itu suatu hal yang sangat menarik, ya, dan mereka ingin ikut ke sana, ingin melatih. Kalau kita sebagai orang tua Kristen, bolehkah kita izinkan mereka pergi ke sana dan melatih menari barongsai ini? Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang harus kita evaluasi dan kita pertimbangkan. Jadi dua sisi ini, yang pertama kita lihat dulu bahwa barongsai itu akan mendatangkan kepada kita rezeki dan keberuntungan. Kita harus berpikir, bagaimana seekor singa, apakah itu singa seperti yang kita lihat, atau itu singa dalam arti mistis, bisa membawakan kita keberuntungan dan rezeki. Bukankah rezeki dan berkat kita itu datangnya dari Tuhan? Kenapa kita berharap kepada sesuatu yang sifatnya mistis seperti ini? Maka tadi saya kutipkan firman Tuhan yang dari 2 Korintus. Kita semua tentu ingin mendapatkan rezeki. Ya, orang Kristen bilang mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita ingin usaha kita itu bisa berhasil, ya, betul-betul mendatangkan kita berkat materi ini. Itu adalah hal yang wajar. Ya. Dan hidup ini Tuhan tetapkan kita harus bekerja untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita. Maka kita menjalankan usaha, kita bekerja, tentu kita ingin dia itu mempunyai hasil. Tapi kepada Tuhanlah kita harus berdoa agar pekerjaan kita diberkati. Bukan dengan mengharapkan singa mistis dengan tariannya itu bisa mendatangkan kita segala kebutuhan ini. Kolose 3:17 mengatakan, 2 Korintus 9:8 mengatakan begini, Allah, Tuhan Allah kita, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat ini berbicara tentang 2 jenis berkat dari Tuhan. Yang satu sifatnya jasmani, yang satu sifatnya rohani. Tapi intinya adalah apa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Melimpahkan gitu. Allah itu sanggup memberikan dengan banyak segala kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia-Nya berupa hal apa? Pertama, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Kasih karunia dalam bentuk berkat materi, rezeki kita. Sehingga kebutuhan kita itu selalu berkecukupan. Kita tidak akan kekurangan, tidak akan sampai kemiskinan. Ya. Tapi anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita itu juga ada yang bersifat rohani. Maka dikatakan, malah kamu tuh berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, kebajikan ini bukan lagi bicara rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebajikan itu adalah hal-hal yang baik di dalam hidup kamu. Itu akan Tuhan limpahkan. Kemudian di ayat berikutnya, dia berbicara lagi, Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini juga berbicara tentang 2 jenis berkat dari Tuhan. Pertama, dia berbicara tentang benih dan roti. Tuhan akan sediakan kita benih. Dan benih ditanam,
Benih menghasilkan gandum, gandum diolah menjadi roti. Tuhan akan berikan kita makanannya. Tuhan akan berikan kita rezekinya. Tapi Tuhan juga akan melipat gandakan, dibuat jadi banyak buah-buah kebenaranmu. Nah, buah-buah kebenaranmu ini berbicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, buah-buah yang dari Roh Kudus, buah-buah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi inti daripada 2 Korintus 9, 8, dan 10, Rasul Paulus itu berkata kepada jemaat Korintus, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, apakah itu tuh rezeki bagi kita sehari-hari, ataupun pertumbuhan karakter kita, sifat-sifat rohani dan hidup Kristen, Tuhan Allah kita sanggup memberikannya kepada kita. Dia pakai istilah melimpahkan, melipat gandakan. Artinya diberikan dengan berlebih-lebih. Nah, jadi ketika kita orang Kristen, ya, terutama kita berbicara tentang kecukupan materi, kita mengharapkan usaha kita itu menghasilkan, maka kepada Tuhan Allah kita harus memohon, bukan kepada barongsai itu. Demikian, barongsai itu bukanlah sebuah tari yang tepat untuk orang Kristen. Ya, kalau kita mendatangkan barongsai, itu kita mendoakan Tuhan. Karena kita di satu sisi kita berdoa minta berkat kepada Tuhan, sisi lainnya kita berpikir barongsai ini, singa mistis ini, dia juga bisa membawakan kita rezeki dan berkat. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan hati yang mendoa seperti ini. Selanjutnya, barongsai itu juga diyakini akan melindungi kita, akan mengusir ya kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan gelap, roh jahat yang bisa mengganggu kehidupan kita. Maka kita juga bertanya, untuk perlindungan kita, apakah kepada barongsai itu kita minta perlindungan? Bukankah kita punya Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan dan melindungi kita semua? Bapak Ibu, saya kutipkan 2 ayat yang berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada kita sekalian. Ya, di 2 Tesalonika pasal 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, the evil one. Tapi bahasa Indonesia disebut yang jahat. Tuhan Allah kita akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Terhadap apapun yang jahat. Terhadap gangguan-gangguan juga roh-roh jahat. Sesungguhnya dalam kehidupan orang Kristen, itu jarang sekali ada hubungannya dengan dunia roh jahat. Karena Tuhan membatasi ya, interaksi manusia itu dengan dunia roh. Bahkan kita dikatakan tidak boleh ya masuk mencari ya dunia-dunia orang mati, dunia-dunia roh, itu tidak boleh. Kita harus menghindari semua itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dunia roh jahat dengan orang Kristen itu sesungguhnya adalah sangat minim sekali. Ya, walaupun dari waktu ke waktu mungkin kita ada mendengarkan cerita bahwa ada orang yang sepertinya diganggu roh jahat. Tapi itu adalah kisah yang sangat-sangat minim sekali. Ya. Tapi kalaupun ada kejadian, maka kepada Tuhan Allah kita meminta perlindungan. Ya, dikatakan Tuhan Allah memelihara kamu terhadap yang jahat. Allah yang Maha Kuasa mampu untuk memelihara kita dari gangguan roh-roh jahat. Dan satu lagi di Amsal pasal 18 ayat ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, tentu ayat ini berbicara
bahwa kita menjadi selamat, menjadi terlindungi, menjadi terlepas dari bencana, itu dalam arti yang seluas-luasnya. Tapi termasuk juga dalam ayat ini adalah selamat daripada gangguan dunia roh jahat. Ya, Tuhan itu adalah menara yang kuat yang akan melindungi kita. Jadi orang Kristen, kalau kita ingin dilindungi dari apapun yang jahat, termasuk dari dunia roh jahat, maka kepada Tuhanlah kita memohon, kita berdoa, bukan kepada barongsai. Kita memohon dia itu bisa mendatangkan pada kita perlindungan dan keselamatan itu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bahwa ketika orang Tionghoa yang memang dalam sejarah yang panjang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Dan manusia itu adalah makhluk yang beragama. Maka adalah hikmat manusia, ya, mereka berusaha untuk sembahyang. Dan hal-hal yang diadakan, yang mereka ciptakan itu semua dipengaruhi oleh kepercayaan mereka itu. Maka barongsai itu adalah hal juga yang terbentuk, yang tercipta di dalam masyarakat Chinese, itu juga dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan agama mereka. Dan keyakinan mereka itu sesungguhnya hal yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Maka kita orang Kristen, kalau masa dahulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita juga berpikir barongsai inilah yang akan mendatang kita keberuntungan, melindungi kita. Maka pemikiran yang keliru itu sekarang harus kita tinggalkan. Kita harus meyakini bahwa rezeki dan berkah kita, perlindungan kita itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita tidak lagi mau melibatkan diri di dalam barongsai. Apapun juga yang kita lakukan, kita tidak lagi mau melibatkan ya, tarian singa tersebut. Dan tentunya kita juga tidak mau anak-anak kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Ya, kalau kita berbicara tentang olahraga itu ada banyak bentuknya. Tidak perlu harus pergi melatih olahraga dan melalui tarian barongsai ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu kita bisa paham dan lebih baik. Ya, ini satu hal yang hidup di masyarakat. Karena masyarakat banyak sekali yang belum mengenal Tuhan. Maka kita orang Kristen lah yang harus bisa membuat suatu penilaian menurut firman Tuhan dan bersikap dengan tepat apa harusnya sikap kita terhadap tarian singa ini. Ya, kira Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu dan Roh Tuhanlah yang telah memberikan kami terang. Sehingga kami tahu bahwa pertolongan kami, perlindungan kami datangnya dari Tuhan Allah. Maka kepadamu lah Tuhan kami datang. Kiranya Tuhan berikan berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada segenap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.